Ya ampun, ada yang terinspirasi film Luca nih ya. Susan, nenek moyangku orang Italia. Jelly punya darah internasional. Nah, kalau kamu suka banget Luca, yuk kita bikin kerajinan tentang itu. Ini bakal jadi tempat sempurna buat harta karun kecilmu. Ya ampun, seriusan? Tunggu apa lagi? Ciao teman-teman, aku juga tahu dikit bahasa Italia. Syul, apa kayak gini harta karunmu? Kirain lebih bagus lagi. Ini baru awalnya, busa polistiren ini cocok banget buat bikin kotak kecil. Oh, terus nanti di mana aku nempatin barangku? Di dalam dong, kita mau bikin banyak rumah dan menyimpan harta karunmu di sana. Oke, kalau gitu aku siap bikin kota impian. Bagus, ini busa untukmu. Selamat berkarya. Nggak yakin apa aku kuat bawa semua ini. Tenang aja deh. Kamu tahu caranya kan? Silencio Bruno, silencio Bruno. Aha, berhasil. Bagus. Dan bagian dasarnya hampir beres. Teman-teman, kita pakai pemotong busa biar lebih rapi ya. Jadi lebih baik minta tolong orang tua untuk ini. Aku bikin rumah kecil lucu pas buatku. Terus apa? Rumah kita butuh atap kuat. Yuk dibikin dalam 2 langkah. Pertama, oleskan lem. Lalu satukan 2 bagian ini. Yap, aku ahlinya bikin rumah. Beres. Tapi belum mirip Italia impianku. Tunggu aja, kita masih harus bikin transformasi berikutnya kan? Teman-teman, dempul dulu permukaannya. Ini bisa menutup yang nggak rata. Lihat nih, dempul udah kering dan bisa kita amplas permukaannya biar halus. Susan, apa aku kayak monster laut? Lebih mirip monster jelly. Semi, kamu masih mau buktiin kalau... Kalau monster jelly dan monster laut itu sama? Hah, itu kan fakta. Oh, Semi. Pembuat Luca bilang kalau mereka terinspirasi oleh iguana laut. Kalau gitu aku mau bikin kota terkeren biar mereka semua iri. Oke, terserah kamu aja. Yuk kita cat rumahnya bersama. Menenangkan banget. La da da da. Ini dia. Kamu betul, Sil. Ini luar biasa. Nah, saatnya nempatin penghuninya. Hap? Punyaku rumah keluarga kecil. Ini berisi satu keluarga jelly. Rumah besarku terbuka buat semua. Teman-teman pengen tinggal di mana? Yuk kita tambah volume dengan spidol akrilik putih. Andiamo. Aduh, pintuku kok kecilan. Gimana keluarga jelly bisa masuk? Mungkin mereka juga kecil. Ukuran jelly kan juga macem-macem. Meskipun ada pintu lebih besar nih, ambil dan jangan bikin kesalahan yang sama. Trim, Susan. Ini baru pas. Ini sentuhan terakhirnya. Lalu. Tok, 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 tok. Buat jaga-jaga aja. Astaga naga. Kayaknya aku dapat harta karun baru nih. Sebetulnya ini punyaku. Aku lupa banget. Rumah kita nggak pakai pemanas listrik, jadi akan ada cerobong kecil. Bellissimo. Susan, kamu emang jenius. Trims, mesti dikeringin nih. Emang butuh waktu. Bagian ini diedit, teman-teman, biar kalian nggak kelamaan nunggu. Cerobongnya siap, silakan masuk. Dan ini buat rumah Semi. Kota kita nggak lengkap tanpa laut. Yuk kita bikin sekarang. Nah, kita punya 2 rumah, tapi kota masih dalam proses. Tenang, lagi ku selesain. Dan aku mau bikin pantai berbatu. Kita pakai busa polistiren lagi. Tapi dengan bentuk yang lain. Untuk awalnya kita gambar oval. Ini dia. Susan, lihat nih. Jelly cocok pakai sisik ikan, kan? Jadi, kamu bisa berubah kayak Luca dan Alberto.
Mungkin bisa dibantu pakai air? Sel, bukan begitu caranya. Aku harus ngeringin buat kembali ke tampilan asliku nih. Ups, aku lupa urutannya. Santai aja. Pemotong busa rapi banget potongannya. Pakai dengan pengawasan orang dewasa ya. Nah, beberapa detik aja aku udah berubah. Wah, transformasimu cepat. Bentuk pantainya udah jadi loh. Ini pesisir, kok lebih mirip batuan biasa? Kita bikin pantai dengan beberapa gerakan sederhana. Kayak gini. Hap. Teman-teman, prosesnya keren. Biar ku video kayak kameramen profesional. Bentuknya udah beres. Terus didempul kayak gini. Dan setelah kering, kita halusin dengan amplas. Kalau kamu nggak bisa cepat, tenang aja. Setahu trik-triknya. Nah, yuk diwarnain. Kita pakai spons lembut agar transisinya halus. Wah, warna lautnya cantik. Jadi pengen nyelam di sini. Aku terinspirasi dan bikin rumah biru. Apa teman-teman suka warna laut? Tekan tombol like ya. Kita bergerak dari laut dalam ke pantai. Yuk ganti warnanya. Susan, lihat nih. Aku bisa bergerak ke iguana laut. Kamu bahkan bawa rumput laut. Itu bahan pakaian keluarga Luka. Tunggu sebentar dan kamu bisa pergi ke pantai. Udah nggak sabar nih. Selain itu rumput lautnya nyaman. Gitu ya, Semi. Oke, aku buruan nih. Akhirnya lumut tumbuh juga di kepalaku. Bagus, bisa buat dekorasi pesisirnya nih. Kalau gitu, biar ku tanam lagi. Lihat nih, kayaknya kita punya tumbuhan hijau. Susan, tolong dong. Aku nggak ahli make pemotong busa. Teman-teman juga bisa minta tolong orang dewasa dalam hal ini. Bagus, aku jadi bisa nanam lumut lagi. Siramin aku, Sil. Segarnya. Wow. Semi, ini atapnya. Trim, Susan. Dan ini lumutnya. Pesisirnya indah banget. Bisa mulai membangun kota nih. Aku nggak apa-apa kok, pantainya nggak kelihatan. Makanya kita harus bikin mercusuar. Kok aku bisa lupa ya? Jelly itu kuat, Sil. Kami bahkan bisa ngangkut bangunan di kepala. Seneng dengernya. Tapi kotanya masih butuh mercusuar nih. Iya, aku ingat nelayan mau nangkep monster laut. Hah, ya kan? Artinya aku juga monster laut. Atau cuma jeli kecil yang ceroboh. Mending bantu aku bikin bagian ketiga. Bentuknya juga silinder. Enggak, Susan. Ini yang terakhir. Aku mau balik ke Italia. Apa kamu tahu jalan ke Italia? Oke, Semi. Kalau emang pengen banget pergi, pergi aja. Tapi bantu selesaiin kerajinan dulu ya. Oke, toh kamu juga butuh sepotong Italia. Teman-teman, minta tolong orang dewasa buat motong-motong ya. Habis itu baru bisa pamer keahlian mewarnai, kayak aku. Mercusuar putih bakal keren banget. Ayo Susan, ikutan yuk. Nggak akan ada temen kayak kamu di Italia. Oke, Semi, coba lihat nanti. Apa kamu bilang? Astaga, aku bikin. Garis pengenal. Bagus, biar mercusuar lebih kelihatan dari laut. Oke, kayaknya ini bukan bencana ya. Yuk kita tambah detailnya. Kayak jendela,
Dan pintu masuk besar. Ada yang mau ngeliat pemandangan? Aku mau melambaikan bendera kepada nelayan dan makhluk laut. Aku akan bikin harapanmu terwujud. Pasang benderamu di atas. Cihuy, Susan, kamu emang paling top. Yang terakhir, bikin pagar. Yap, biar nggak ada kecelakaan laut. Saatnya membangun kota. Oleskan lem di bagian bawah. Dan taruh rumah pertama di pesisir. Lihat, teman-teman. Kotanya tumbuh dalam sekejap. Masih ada paku nih. Yuk kita bikin sesuatu yang kecil, kayak pagar. Hei, terus mana tempat harta karunku? Ini dia. Pensil ini jadi penduduk pertama. Teman-teman, mau ku antar keliling kota? Teman-teman, hari ini kita mau bikin rumah kecil untuk Sam kita. Sel, aku bingung harus milih yang mana. Mungkin yang ini, warnanya cakep. Atau yang satunya, bingung banget. Kalau rumah barok aja gimana? Barok, itu jenis es krim kah? Kalau aku kedinginan di sana gimana? Oh, Sammy, kamu nggak tahu? Kalau gitu mari pelajari sejarah arsitektur dari awal. Rumah pertama muncul di era umum. Orang-orang primitif yang membangunnya. Mereka memakai landscape alam seperti gua dan jenis tempat berlindung lain. Sel, kok mereka bisa hidup tanpa toko dan permen? Terus emang gak kedinginan? Mereka ngumpulin tanaman dan berburu hewan liar. Bulu hewan ini kemudian dipakai jadi pakaian hangat. Mereka juga belajar bikin api. Fungsinya bukan cuma biar tetap hangat, tapi juga buat masak. Sam, kamu lagi ngapain? Lagi bikin api dong. Caranya bukan gitu. Terus gimana? Sammy, kamu fokus dulu deh. Ayo balik ngomongin rumah. Kemudian manusia belajar untuk bukan cuma memakai sumber daya alam, tapi juga membuat rumah sendiri. Berarti kita primitif juga dong. Maksudku, kita juga tinggal di rumah kayu. Enggak, Sammy. Rumah sekarang dibikin dari bahan yang lebih tahan lama dan modern. Beda sama rumah kecil ini. Menarik. Terus selanjutnya apa? Tahap penting berikutnya dalam arsitektur adalah Mesir kuno. Wow, orang-orang di sana tinggal di dalam piramida kan? Bukan, Sammy. Piramida itu monumen historis yang dibangun untuk menghormati Firaun. Oh, aku tahu soal Firaun Tutankhamun. Dia menjadi Firaun pas masih kecil banget. Terus apa aku bisa jadi Firaun juga? Boleh aja, kamu bisa jadi Firaun jeli pertama. Piramida sebenarnya masih penuh misteri. Contohnya siapa yang membangun dan gimana caranya. Sammy, kamu ngapain? Aku mau bikin piramida dari cookies Oreo. Kamu nggak fokus lagi? Nggak fokus lagi. Sammy, selagi kita ngobrol, aku udah bikin balkonnya. Keren banget kan? Gimana? Udah kelihatan gaya baroknya? Sil, kok bentuknya nggak mirip sama yang lagi kita bahas? Kalau gitu ayo lanjut. Periode penting berikutnya adalah Yunani kuno. Sammy, kamu tahu tentang Yunani kuno? Coba ceritain apa aja. Aku tahu mereka nanam zaitun karena iklimnya super hangat. Dan juga para filsuf paling keren hidup di sana. Teman-teman, kalian tahu Yunani terkenal sama bangunannya yang punya tiang besar? Tiang itu bisa nahan bangunan terberat yang paling kompleks sekalipun. Nah, Sammy, kamu mau nyimpen apa di sini? Mungkin pulpen? Atau mungkin aku yang tinggal di sana? Atau mungkin kita tinggal bareng di sana? Kamu tiba-tiba jadi filsuf?
Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau gitu kamu jadi filsuf pertama di dunia. Mungkin, tapi semua tak ada yang abadi. Teman-teman, kalau udah pengen lihat hasilnya, pencet tombol like di bawah ya. Oke teman-teman, mari lanjut belajar tentang rumah. Apa kalian tahu siapa yang bikin terkenal konstruksi lengkungan dan setengah lingkaran? Yunani kuno, konstruksi yang paling terkenalnya adalah Koloseum. Itu tempat tanding gladiator kan? Semi, apa pemikiran kita sama? Iya, Sil. Sebentar, aku segera kembali. Nah, mari mulai permainannya. Di sudut biru. Jelius Sam, aku siap bertarung. Dan di sudut merah, Nutella Nikmat. Mari mulai pertarungannya. Oh, Sil, aku kenyang makan Nutella. Kayaknya aku nggak kuat. Oh. Semi, kamu keren. Tapi kita harus lanjutin kerajinan ini. Kita bikin 2 tempat pulpen, 1 di kiri dan 1 di kanan. Suzy, pelan-pelan. Kerajinan kita mulai mirip rumah tempat alat tulis. Astaga naga, keren banget. Di sini keren, di sana juga. Udah hampir kelar. Mari pasang bagian ini di sini. Hop. Suzy, aku baru nonton The Addams Family. Rumah beneran ada yang kayak gitu juga. Kayaknya enggak, Sam. Gaya gotik agak beda. Ciri khasnya adalah kaca patri dan katedral bermenara runcing. Selain itu, apa yang terjadi, Semi? Kenapa nih? Aku sang raja jeli gula. Nggak ada yang namanya Semi. Semi, stop. Kamu bikin aku takut. Maaf, Sil. Soalnya Raja Dracula kan ikonnya gaya gotik. Maaf ya kalau aku nakutin. Semoga kerajinan kita nggak rusak. Nggak apa-apa, Sam. Kerajinannya udah makin keren nih. Lihat balkon ini. Di sini ada imitasi bebatuan. Dan ada pagar semi melingkar buat tempat pulpenmu. Sekarang kita cuma perlu bikin laci untuk alat tulis kecil. Jadi mari kita mulai. Oke, pasang dinding samping ini di bawah. Semi kok nggak kelihatan? Dia di mana ya? Di sini, Suzy. Oh iya, aku pengen nanya. Berikutnya ada tahap arsitektur apa? Nah, gaya gotik yang muram dilanjutkan oleh Renaissance. Arsitektur Renaissance ditandai dengan bentuk geometris, simetri, dan kaku. Semuanya dimulai di negara-negara Eropa, di Italia lebih tepatnya. Suzy, Leonardo da Vinci dan Michelangelo hidup di masa itu, kan? Bener banget, seniman dan penemu terkenal dari masa itu memberi kontribusi sangat besar bagi perkembangan budaya. Chef, aku juga pengen gitu dan menyumbangkan kontribusiku ke dunia. Oh, Semi, kamu bisa nunjukin kemampuan artistikmu dengan menghias rumah ini. Nah, rumah ini hampir jadi, tinggal sisa dikit lagi. Teman-teman, pencet like dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video baru. Ini saatnya mengecat rumah. Semi, dinding utamanya pakai warna apa nih? Biru muda aja, pasti cocok sama warna lain rumah ini. Setuju, Semi. Aku suka pilihanmu. Oh iya, karena kamu udah tahu banyak soal sejarah arsitektur kuno, sudah waktunya kamu tahu yang berikutnya. Selanjutnya apa, Sil? Lebih detail ya. Aku pengen jadi arsitek jeli terkeren di dunia. Tahap pengembangan arsitektur penting berikutnya adalah konstruksi industri. Orang-orang mulai memakai logam dan kaca di berbagai macam hal. Wow, Sil, bukannya tinggal di dunia logam dingin agak suram ya? Enggak dong, logam dipakai buat memperkuat struktur, sementara kaca buat dekorasi. Arsitektur seperti ini masih dipakai sampai sekarang loh. Oh, kamu udah mulai ngecat. Aku mau juga. Bentar, aku ambil kuas dulu ya. Ide bagus, Semi. Kalau rame-rame jadi makin seru dan bisa lebih cepat juga. Sil, aku boleh pakai warna
ungu. Boleh dong, Semi. Ini kan rumahmu, jadi kamu bebas milih warna apa. Selesai. Shoo, dinding yang ini udah jadi. Semi, kita ngebahas banyak banget tentang arsitektur hari ini. Tapi ada juga loh yang muncul di industri film animasi. Misalnya, aku suka arsitektur di film animasi Coco. Di sana indah banget. Rumah-rumah di City of the Dead punya gaya yang sama. Ada banyak lampu dan lentera, serta banyak warna yang cerah. Dan aku suka film animasi berjudul Up. Ada rumah terbang pakai balon. Walau begitu, aku lebih suka rumah kita. Phew, hasilnya bagus sejauh ini. Tapi tugas kita masih banyak. Kita cat yang ini pakai warna lemon. Rumah kita harus sekeren rumah-rumah di kartun. Semi kemana lagi ya? Di sini, Suzy. Aku lagi ngecat belakang rumah. Teman-teman, cobain warna pink yuk. Keren. Mari cat lantai balkon kita pakai warna yang indah ini. Semi, kamu kayaknya bisa santai sambil makan Nutella di balkon ini. Bener juga. Aku jadi nggak sabar, Sil. Cepetan, ayo selesain rumah ini. Sabar, Semi. Kita udah lebih dari setengah jalan kok. La 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 la. Semi, Iya, Suzy. aku hampir selesai. Loh, kok bisa? Nih lihat, pas kamu rebahan di tempat tidur gantung, aku udah selesai ngecat. Sil, tapi aku cuma rebahan sebentar. Wow, indahnya. Kok bisa selesai cepet banget sih? Aku pakai sulap kerajinan dong. Dan sekarang waktunya dekorasi. Dekorasi. Ore, aku nggak bakal kelewatan lagi. Teman-teman, dekorasi apa yang menurut kalian Sam siapin? Sil, beres nih, lihat. Keren banget kan hasilnya? Wah, cakep Semi. Aku suka bendera warna-warni ini. Indahnya, tinggal kita isi pakai alat tulis deh. Spidol warna-warni di sini. Pulpen Lego di sini. Penghapus keren di sini. Dan di sini ada stiker warna-warni. Di laci ini kita taruh buku catatan, lem, dan barang kecil lainnya. Teman-teman, lihat rumah tempat alat tulis buatan kita ini. Cakep banget.